Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami Kau utus sebagai rasul, sebagai utusanmu, saksimu di dunia di tempat kami berada. Untuk menyatakan Engkau adalah Tuhan kami, yang menyelamatkan dan menebus kami, yang memenuhi segala kebutuhan kami. Berikan kami kekuatan, keberanian untuk menyatakan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu biasa ke-12 ini, kita diajak untuk merenungkan apa yang dinyatakan Yesus kepada kita untuk tidak takut. Sekali lagi, fear not, fearless dalam mewartakan Kristus dimanapun kita berada. Dalam Injil Matius bab 10 itu ada 3 bagian penting. Pertama adalah Yesus mengundang para rasul untuk pergi diutus. Ya. Pergi untuk mewartakan kabar gembira dan mewartakan Kristus. Matius bab 10 ayat 1 sampai 15. Bagian kedua, Yesus mengingatkan bahwa kalau kamu pergi diutus, maka akan ada ancaman, penganiayaan, penindasan, penjara. Akan ada sesuatu yang membuat bahkan nyawa kita pun. Itu dalam Matius bab 10 ayat 16 sampai 25. Bagian ketiga yang menjadi bahan kita dalam minggu ini adalah jangan takut. 3 kali Yesus mengatakan itu jangan takut. Berarti kalau 3 kali Yesus menyatakan dengan sungguh-sungguh supaya kita tidak takut. Tetapi memiliki keberanian dalam menghadapi segala tantangan, segala ancaman, penganiayaan, penjara sekalipun. Nah, mengapa demikian? Yesus memberikan beberapa alasan penting. Pertama, bahwa kerajaan Allah, artinya apa? Allah meraja, itu sudah datang dalam diri, kesaksian, dan hidup Yesus sendiri. Yesus merepresentasikan sebagai Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi jangan takut. Yesus adalah kerajaan Allah yang konkret yang sekarang ini ada, yang selalu mendampingi kita. Tidak hanya dulu, sekarang, dan akan datang. Ya, tetap dia mendampingi kita. Kedua, jangan takut karena apa? Karena orang hanya dapat membunuh tubuh raga kita. Tak pernah bisa membunuh, menghancurkan jiwa, roh kita. Maka Yesus mengatakan takutlah akan seseorang, akan Allah yang tidak hanya membunuh tubuh, tetapi jiwa. Jadi takut jangan sampai Tuhan yang bisa menghancurkan aspek raga dan jiwa kita. Yang ketiga, Yesus mengatakan bahwa seandainya kita juga mati, dan itu dilakukan oleh Yesus, Yesus pun mati secara ragawi, secara manusiawi, tetapi jiwanya diangkat, ya, diangkat dengan kepenuhan, keabadian. Jadi kalau seandainya pun tubuh raga kita hancur, lebur, dibunuh, kita tidak perlu takut karena jiwa kita diangkat ke surga seperti yang dilakukan, yang terjadi pada Yesus. Jadi nggak perlu takut. Dan itu kita lihat dalam martir, para kudus, para rasul yang hampir semua dibunuh, disiksa, ya, kecuali Yohanes. Keempat, Yesus mengatakan pada hari terakhir Tuhan Yesus akan membela kita. Artinya Tuhan Yesus akan membela orang-orang yang setia kepada Dia. Keempat hal inilah yang membuat kita harus berani tidak takut sama sekali dalam kehidupan kita merasul. Sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, dimanapun. Pertanyaannya adalah, apakah kita takut atau tidak?
Apakah kita berani mengungkapkan siapa aku? Diriku sendirilah sebagai orang Katolik. Apakah demikian? Atau beranikah aku mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhanku? Di mana mayoritas agama di sini tidak mengakui. Beranikah saya mengatakan itu? Jadi bukan hanya saya berani atau takut, tapi beranikah saya menyatakan bahwa yang saya imani itu adalah Yesus yang adalah Tuhan. Bukan hanya Yesus sebagai manusia, tapi sebagai Tuhan yang menyelamatkan, yang memberikan apa yang tadi saya katakan. Janji yang Tuhan berikan itu. Nah, saudaraku yang terkasih, saya memberikan dua contoh. Contoh pertama adalah orang yang berani, orang yang memberikan hidupnya untuk Yesus. Joyce Lin, seorang pilot umur 41 tahun dari Amerika keturunan Tionghoa. Menjadi pilot di Papua. Karena setelah dia lulus dari Massachusetts Institute Teknologi dan ahli komputer, ada gerakan batinnya untuk mengabdikan apa yang dia miliki. Dan dia belajar Master Divinity. Setelah itu dia merasa dan menemukan dan dia punya tiket, artinya brevet, SIM untuk pesawat terbang pilot. Maka dia pergi ke Papua, melayani, membawa barang-barang dari satu tempat ke tempat lain, ya, the Mission Aviation Institute atau Foundation, ya, dengan katakanlah sukarelawan, dengan gaji yang apa adanya lah. Dia melayani daerah itu, dan kemarin ketika membawa peralatan COVID, dia jatuh di Danau Sentani dan meninggal. Orang-orang mencintai dia, orang-orang mengasihi dia. Dan saya yakin darahnya, pengorbanannya di Sentani pasti bermanfaat bagi orang-orang di sana. Ketika darah martir dikorbankan di sana, maka akan menjadi sesuatu kekuatan daya yang tak terkalahkan oleh apapun. Itu Joyce Lin. Ada pasangan suami istri yang kira-kira berapa tahun yang lalu saya baca pengalaman dia, sharing dia ketika orang Amerika juga lulusan Berkeley, dua-duanya suami istri. Kemudian setelah bekerja, mereka merasa hidupnya tidak bermakna, lalu dia mencoba mencari karya di mana. Mereka berdua berpuasa, bermati raga. Lalu ada suara batin, masuklah ke daerah Kalimantan. Saya lupa persis namanya, tapi saya baca buku itu. Selama 20 tahun dia berada di suku yang tak pernah dikunjungi oleh orang Kristen, oleh siapapun di Kalimantan. Banyak sekali pergulatan, banyak sekali kesulitan bahasa lokal dan seterusnya, sampai kemudian pengalaman iman, pengalaman rohani dengan tahayul, dengan ilmu-ilmu dan seterusnya, sampai dia menceritakan semua pengalaman itu dalam bukunya, kalau nggak salah The Fire of Bailey, kalau nggak salah, saya lupa persis judulnya. Setelah 20 tahun dan dia menemukan tokoh yang bagi kita orang Karmelit sangat dihormati, Nabi Elia, fire from the heaven, api dari surga yang menerima korban Elia. Dan dia mengalami itu, api Allah yang menghancurkan kekuasaan, kegelapan, dan seterusnya. Orang-orang yang seperti ini, yang mengorbankan hidupnya, keberanian untuk pergi, untuk merasul, untuk bermisi, dan seterusnya. Dan itulah, jiwa seperti itu ada di dalam gereja-gereja awal, atau gereja sampai sekarang pun. Satu contoh lagi, saudaraku, kalau Anda buka YouTube, di daerah-daerah, di suku-suku tertentu yang beragama mayoritas, mulai muncul orang-orang yang dipanggil Tuhan, yang didatangi oleh Tuhan, yang mendapatkan penglihatan dari Tuhan, yang mendapatkan penyembuhan dari Tuhan, Yesus. Dan mereka mengakui Yesus adalah Tuhan. Bukan seperti yang sesuai dengan kitab mereka. Yesus adalah Tuhan, sungguh-sungguh datang pada mereka. Dan akhir ini beberapa ini kita lihat ada seorang ibu yang sungguh-sungguh bertemu dengan Yesus. Dan anaknya diambil oleh pihak dari suku tertentu yang cukup fanatik. Dia menderita, dia menangis bahwa pindah pengenalan dia akan Yesus sang juru selamat membuat dia harus menderita banyak. Ada seorang Padang juga yang berani mati ketika bertemu Yesus, dia disembuhkan dari
penyakit yang tak mungkin disembuhkan dan bertemu dengan Yesus sendiri. Dan beberapa contoh lain kita melihat ternyata Tuhan bekerja. Ketika manusia tidak mampu, Tuhan sendiri yang intervensi, ya, memberikan keberanian dan mengatakan di dalam Yesus, aku mendapatkan kedamaian. Aku mendapatkan kedamaian, kebahagiaan yang tak dapat diberikan oleh dunia. Dan mereka mengatakan kami tidak takut mati. Maka ketika ada seorang yang suruh pulang ke daerah asalnya, dia akan dibunuh oleh saudaranya. Tidak takut. Karena dia mau bertemu dengan ibunya dan tidak diperlakukan. Tuhan memberikan penyelesaian atas apa yang dia lakukan. Dan beberapa contoh lain kalau Anda buka dalam YouTube. Luar biasa. Saya merasa dan melihat bahwa Tuhan sudah mulai bekerja. Ya, Roh Kudus bekerja. Ya, bukan hanya di gereja, bekerja dengan caranya sendiri. Ya, mendatangi, menobatkan orang-orang yang tidak mungkin kita tobatkan. Katakanlah, mungkinkah orang Madura, ya, menjadi Kristen? Agak sulit. Demikian juga orang Aceh, orang Padang. Karena agama dan kebudayaan satu. Itu di Indonesia. Di luar negeri juga. Di Iran, di Arab Saudi, di Pakistan, di Mesir. Begitu banyak orang yang mulai mengenal Yesus sebagai Tuhan. Dan orang-orang Yahudi sendiri, bahkan orang Yahudi, agama Yahudi mulai mengenal Yesus adalah Yosua. Nah, saudaraku yang terkasih, ada seorang yang memberikan kesaksian di Irak waktu itu, zaman dulu. Dia adalah anggota tentara rahasia yang membunuh orang dengan kejam dan segala macam. Abangnya seorang jenderal. Selama 7 tahun dimimpikan dia oleh Yesus. Terus datang 7 tahun. Ketika dia ada kesempatan keluar dari Irak, dia menganut Yesus Kristus. Menerima Yesus Kristus. Dan dia mengatakan, saya akan kembali ke Irak meski saya dibunuh sekalipun. Persis seperti Injil hari ini. Jangan takut. Saudara, saya bercerita begini, di mana sebetulnya kunci, di mana sebetulnya akar ketika orang berani mewartakan Kristus, bukan hanya mewartakan gereja, mewartakan Kristus. Ya, mungkin 2 hal yang harus kita bedakan tanpa mengurangi satu sama lain. Mewartakan Kristus yang adalah Tuhan. Ya, itu yang harus kita pegang. Dari mana sumbernya? Menurut saya adalah tugas perutusan itu. Ketika seseorang dipanggil dan bertemu dengan Yesus, maka dia akan berubah. Berani mati untuk Yesus. Maka mari saudaraku, Anda dan saya, punyakah cinta yang sebesar itu seperti para rasul? Mungkin iya, mungkin tidak. Mari kita introspeksi masing-masing. Untuk mengakhiri renungan ini, saya ingat akan apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus. Pertanyaan, apakah engkau mencintai aku, Petrus? Coba, kata yang dipakai oleh Yesus adalah agape. Agape itu adalah cinta total, cinta seluruh dirinya, bukan hanya kepala. Tapi jawaban Petrus adalah, jawaban yang pertama dan kedua adalah apa? Philein. Ya, cinta yang jenis kedua sebagai saudara, sebagai sahabat. Barulah ketiga kalinya ketika Yesus mengatakan, apakah engkau mencintai aku, dengan kata agape, total, Petrus mengatakan, Tuhan, engkau tahu segala-galanya, aku mencintaimu. Disitulah Petrus menggunakan kata agape, cinta yang total kepada guru. Dan kita tahu akhir hidup Petrus. Ya, bukan hanya dia disalib terbalik, tetapi dia digeret dengan kereta sebelum dia disalib dengan terbalik, kepala di bawah. Saudara, kita orang Katolik, Anda dan saya, punyakah pengalaman iman, pengalaman rohani secara pribadi dengan Yesus? Bila itu terjadi, saya yakin akan ada kerasulan yang bukan fanatik, tapi yang radikal, yang berani, yang tidak takut meski nyawa sekalipun. Semoga Anda dan saya dikaruniai rahmat itu. Mintalah, apakah cintaku kepada Yesus cinta di kepala,
imanku kepada Yesus adalah iman yang di kepala? Saya kira tidak. Saya yakin tidak. Di depan saya ini adalah Insinyur Hadi Sumarto. Maaf saya menceritakan sedikit. Ketika di Sorong itu tidak ada uskup. Dan ada uskup yang orang asing. Beliau sebagai ketua KVI. Tidak ada seorang pun yang berani tinggal di sana. Dia berani memutuskan pindah ke Sorong. Dengan situasi yang sungguh berat. Pergi ke stasi, berjalan kaki. Naik pesawat, berjam-jam, berhari-hari. Untuk menemui umat, memberikan sakramen Krisma. Luar biasa. Tak terbayangkan, tak terduga. Itu karena cintanya kepada Yesus, kepada gereja, luar biasa. Kami di sini, di Wisma ini, sangat bersyukur dengan kehadiran beliau. Menjadi contoh bagaimana orang yang hatinya terbakar untuk Yesus. Anda dan saya. Mudah-mudahan hati Anda terbakar mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Sehingga kita menjadi rasul Kristus. Sekali lagi, pertama-tama yang harus kita wartakan adalah Yesus Tuhan di dalam gereja Katolik. Bukan sebaliknya, gereja di dalam Kristus. Kristus di dalam gereja Katolik. Karena itu yang memberikan daya kekuatan kepada kita. Kalau tidak demikian, gereja Katolik akan sama seperti di Eropa sekarang ini. Mandul, gereja hanya sebagai museum. Jujur, Anda perhatikan di gereja di Eropa. Berapa yang ke gereja, berapa yang hadir di gereja. Bisa dihitung dengan jari. Itu karena orang jatuh kepada satu sisi ritual, formalitas. Kurang mengalami aspek mistik, aspek hening, aspek personal relationship dengan Yesus. Kalau itu terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Karena Anda mau mewartakan Kristus dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati kita semua. Allah Bapa di surga, berkatilah kami ya Bapa untuk memiliki keberanian mewartakan Kristus dimanapun berada. Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan, menebus, tapi juga memenuhi segala kebutuhan dasarku sebagai manusia. Hanyalah Dia yang memberikan kedamaian, kekuatan kepadaku dan kepada semua manusia. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih dan berkatilah kami semua yang mendengarkan sabda dan firman-Mu. Supaya hati kami terbakar untuk Kristus di dalam gereja Katolik. Berkat-Mu atas kami. Bagi yang sakit disembuhkan lewat tangan hamba-Mu ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.